Selamat jumpa lagi pada materi compounding dengan topik stabilitas sediaan racian. Ya, dalam paparan ini Bu Yuli merefresh kembali mengenai stabilitas. Terutama di sini nanti kita dalam konteks untuk sediaan racian. Jadi terkait stabilitas ini juga merupakan salah satu kualitas dari sediaan racian itu sendiri karena dalam sediaan racian kita harus memastikan bahwa tiap kali pasien itu mengkonsumsi suatu obat maka dosis yang dikonsumsi oleh dia, dosis yang diminum oleh dia selalu tetap. Baik, ini definisi ya, definisi dari stabilitas ya. Ini adalah waktu di mana sediaan dapat mempertahankan batasan spesifikasinya selama penyimpanan dan penggunaan. Jadi di sini yang dimaksud stabilitas itu dia dapat mempertahankan batasan spesifikasinya. Spesifikasi di sini bisa dari sisi dosisnya, bisa dari sisi penampilannya gitu ya. Nah, kalau di Farmakope Indonesia stabilitas itu ada 5 hal yang dilihat, diperhatikan. Yang pertama stabilitas kimia. Nah ini spesifikasi dari integritas kimia dari bahan tersebut. Ya, di sini dinyatakan yang dimaksud dengan stabilitas kimia itu sediaan dapat mempertahankan integritas kimia potensi dalam label selama waktu tertentu. Integritas kimia ya, integritas kimia artinya senyawa kimia yang ada di situ, obat yang ada di situ itu tetap ya, tetap tidak berubah. Itu stabilitas kimia. Jadi kalau terjadi degradasi, terjadi hidrolisis, oksidasi, atau isomerasi, atau penggabungan dengan senyawa lain, berarti itu integritas kimianya sudah berubah. Potensi dalam label itu maksudnya seperti ini. Kalau misalnya di dalam label dinyatakan itu 100 mg, maka itu potensinya adalah 100 mg. Dan itu tidak boleh berubah karena terjadinya reaksi-reaksi kimia. Kemudian yang kedua itu adalah stabilitas fisis. Nah, stabilitas fisis ini yang terlihat sebagai penampilan ya, penampilan dari sediaan itu. Ini dapat mempertahankan sifat fisis seperti penampilan. Nah, yang biasanya kita cek itu penampilannya secara visual. Tetapi stabilitas fisis ini tidak hanya penampilan, dia juga berkaitan dengan kehomogenan. Kemudian rasanya nggak berubah gitu ya, yang tadinya manis kok terus berkurang manisnya atau kemudian berubah menjadi asam ya, kecut gitu kalau orang Jawa bilang itu berarti stabilitas fisisnya berubah. Nah, stabilitas fisis ini juga biasanya nanti terkait dengan disolusi. Disolusi itu apa? Kalau ada yang lupa, disolusi itu proses untuk larut ya senyawa yang melarut ya, kinetika kelarutan itu adalah disolusi. Kemudian kemampuan disuspensikan kalau itu adalah sediaan suspensi. Nah, ini adalah stabilitas fisis. Kemudian yang ketiga itu adalah stabilitas mikrobiologi. Nah, ini terkait dengan sterilitas, terutama untuk sediaan yang steril ya. Ini terkait dengan sterilitas. Nah, kemudian kalau yang untuk sediaan yang non steril itu resistensi terhadap pertumbuhan mikroba. Ya, ini resistensinya dapat dipertahankan sesuai dengan parameter. Jadi ada parameter-parameter tertentu yang harus diikuti ketika diikuti ketika kita membuat sediaan. Sediaan kita kalau parameternya sudah lebih tinggi, maka itu kemudian dikatakan dia sudah tidak berkualitas lagi. Kalau untuk sediaan steril, kalau kemudian dia tercemar oleh mikroba, berarti dia sudah tidak steril lagi. Berarti itu kualitasnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa lagi menggunakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas terapi. Ya,
stabilitas terapi. Jadi terapinya ini tidak berubah. Nah, terapi yang tidak berubah ini sebenarnya juga terkait dengan stabilitas kimia, stabilitas fisik, dan stabilitas mikrobiologi. Artinya apabila disolusinya berubah, maka kemudian terapinya berubah. Ya kan? Karena disolusi ini nanti terkait dengan ketersediaan hayati. Ya, kalau disolusinya turun, kemudian ketersediaan hayatinya bisa turun. Kalau ketersediaan hayati turun dan kemudian kadar obat itu tidak sesuai dengan yang terserap itu tidak sesuai dengan dosis yang seharusnya digunakan, maka itu kemudian obat ini menjadi tidak efektif lagi. Ya, ini stabilitas dari terapi. Termasuk juga stabilitas dari toksisitasnya. Ya, tidak ada perubahan dalam toksisitas. Nah, kalau stabilitas kimia ini berubah, senyawa kita kemudian berubah menjadi senyawa lain, produk degradasi ini kemudian menghasilkan senyawa yang toksik, maka ini akan mengubah stabilitas dari sisi toksisitas. Jadi ini ada 5 macam stabilitas yang dinyatakan di dalam farmakope yang harus kita capai, yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita membuat sediaan racian. Ya, jadi kimia, fisika, mikrobiologi, terapi, dan toksikologi. Nah, kemudian ada istilah instabilitas. Ya, jadi instabilitas ini ketidakstabilan. Ketidakstabilan menggambarkan reaksi kimia yang terus-menerus tidak dapat diubah dan menghasilkan entitas kimia yang sangat berbeda. Entitas kimia ini maksudnya produk degradasi yang dapat menjadi tidak aktif secara terapeutik dan mungkin menunjukkan toksisitas yang lebih besar. Nah, ini yang dimaksud instabilitas ya. Instabilitas di dalam konteks ini. Jadi sesuatu reaksi kimia itu terjadinya terus-menerus. Ya, kemudian setelah dia bereaksi, reaksi ini tidak dapat diubah lagi, jadi tidak balik gitu ya, irreversible, menghasilkan satu senyawa yang baru. Ya, memang tidak semua senyawa yang baru ini kemudian toksisitasnya lebih besar, bukan selalu seperti itu, tetapi yang jelas dari sisi terapeutiknya, senyawa ini biasanya kemudian tidak aktif. Kemudian ada istilah inkompatibilitas ini yang kita bicarakan juga pada kesempatan ini. Ini berbeda dengan ketidakstabilan. Inkompatibilitas umumnya mengacu pada bukti visual dan fenomena fisika kimia seperti pengendapan yang bergantung pada konsentrasi dan reaksi asam basa dengan produk reaksi yang dimanifestasikan sebagai perubahan keadaan fisik termasuk kesetimbangan deprotonasi protonasi. Ya, ini inkompatibilitas ya. Di materi inkompatibilitas Bu Yuri sudah pernah menjelaskan misalnya satu obat tetrasiklin ketemu dengan CA. CA ini bisa berasal dari makanan, ya susu itu juga mengandung CA atau dari bahan tambahan itu sendiri. Nah, hasil interaksi tetrasiklin dengan CA ini menghasilkan satu fenomena fisika kimia yaitu pengendapan menjadi senyawa yang tidak larut. Nah, tentu kemudian inkompatibilitas ini juga akan berpengaruh terhadap efek terapi dari obat tersebut. Nah, kemudian pengetahuan tentang reaksi kimia dan kondisi di mana obat terdegradasi ini dapat meminimalkan terjadinya degradasi selama peracian. Ya, jadi kita sebagai apoteker yang berpraktek di pelayanan kefarmasian, kita juga harus tahu tentang reaksi kimia. Kita juga harus tahu tentang struktur molekul obat. Kita juga harus tahu tentang stabilitas ya. Karena itu merupakan kunci dari menyediakan sediaan yang berkualitas. Walaupun sekarang racian itu sudah tidak terlalu banyak, tetapi yang menerima sediaan racian ini adalah pasien-pasien yang rentan ya. Contohnya itu pasien anak ya, 80% resep untuk anak itu racian. Anak itu tidak bisa atau sulit untuk mengkomunikasikan dampak dari pengobatan yang dia terima ya. Misalnya ketika dia
beri apa namanya racian tertentu ya, di situ raciannya tidak baik, kemudian menunjukkan reaksi kimia sehingga toksisitasnya lebih besar dan efek sampingnya karena produk degradasi itu adalah mual-mual, perih di perut, dia nggak bisa apa-apa. Bayi 1 tahun cuma bisa nangis gitu ya. Belum bisa ngomong perutnya sakit setelah minum obat ya. Nah, ini mengapa kita harus memperhatikan mengenai stabilitas dan inkompatibilitas. Kemudian di sini ya, faktor yang mempengaruhi stabilitas. Faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas? Yang pertama pH. Nah, pH ini eh, seperti kita tahu, senyawa-senyawa obat itu umumnya dia akan stabil pada pH antara 5 sampai 6. Ya, antara pH antara 5 sampai 6 sehingga apa? Sehingga kita perlu untuk memperhatikan pH ini ya. pH dari sediaan kita. Terutama kalau itu sediaannya liquid ya. Kalau pH-nya nanti di atas 6, apa yang terjadi? Apakah dia terdegradasi atau bagaimana gitu ya? Apakah ketika itu terjadi degradasi selama obat ini dikonsumsi oleh pasien, nanti kadar obatnya masih memenuhi syarat. Nah, itu yang harus diperhatikan terkait pH ini. Jadi setiap obat itu punya rentang pH, profil pH stabilitasnya masing-masing gitu ya. Yang itu harus kita perhatikan. Kemudian temperatur. Temperatur suhu ini juga akan berpengaruh terhadap stabilitas. Reaksi itu akan menjadi lebih cepat ketika suhunya dinaikkan. Kenapa? Karena dengan adanya temperatur yang lebih tinggi atau suhu yang lebih tinggi, maka energi aktivasinya juga akan naik. Nah, kalau energi aktivasi naik melebihi energi untuk dia bereaksi, maka dia akan bereaksi. Nah, nanti kita belajar apa namanya cara menentukan waktu boleh digunakan dengan berdasar temperatur dengan metode Q10. Di sini kenaikan 10 derajat Celcius biasanya akan menaikkan kecepatan reaksi 2 sampai 3 kali dari biasanya sehingga kita harus hati-hati nih dengan temperatur ya. Perhatikan penyimpanannya, perhatikan suhu di sekitar kita ya, meletakkan barang seperti apa supaya tidak terpapar panas matahari secara langsung. Nah, misalnya seperti itu. Ini harus diperhatikan. Kemudian ada solvent di sini, pelarut ya. Apabila pada sediaan liquid, ini berpengaruh pada parameter kelarutan ya. Kita harus pinter-pinter pilih solvent walaupun untuk sediaan-sediaan itu umumnya air gitu ya, air. Tapi mungkin kita perlu menambahkan kosolvent tertentu. Nah, kosolvent ini yang kemudian kita harus lihat parameter-parameter uh, yang dibutuhkan. Misalnya nambah dengan etanol, berapa etanol yang dibutuhkan. Atau menambah dengan gliserin, berapa gliserin yang dibutuhkan. Perhatikan juga toksisitas dari solvent ini. Kemudian udara atau oksigen. Ini menginduksi oksidasi biasanya, sehingga kita harus hati-hati ketika kita kemudian meracik satu sediaan liquid, kita tempatkan dalam botol. Nah, kenapa botol itu harus sesuai dengan jumlahnya? Kalau kita mau meraciknya 100 mili, ya kita pakai botol yang 100 mili, supaya sisa rongga di dalam botol itu ya tidak besar, ya tidak banyak. Kalau banyak, kenapa? Kalau banyak terisi udara. Nah, udara ini yang kemudian akan terdapat oksigen, yang oksigen ini sebenarnya juga bisa larut di dalam uh, air atau sediaan kita yang kemudian dia bisa mengoksidasi senyawa aktif kita, ya. Makanya itu ya ada apa namanya alasannya kenapa ketika kita meracik itu uh, harus sesuai wadahnya, ya. Karena salah satunya adalah untuk stabilitas ini. Kemudian cahaya. Ya, cahaya ini memberi energi untuk terjadinya degradasi. Kinetika degradasi karena cahaya itu kinetika order 0. Jadi tidak peduli dia banyaknya senyawa itu berapa banyak gitu ya. Mungkin banyaknya senyawa itu cuma 200 mg. Tiap hari ya terdegradasi 2 mg gitu ya.
Kalau senyawa itu ada, obat itu ada 100 mg, ya dia terdegradasi tetap 2 mg. Tidak memperhatikan kadar ya. Kinetika order 0 itu tidak tergantung pada kadar. Beda dengan kinetika order 1 itu tergantung pada kadarnya. Semakin besar kadarnya, semakin banyak yang terdegradasi. Kalau ini enggak. Jadi hati-hati dengan cahaya juga. Kemudian karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini juga ada di udara. Ini menyebabkan insoluble karbonat. Terbentuk pada sediaan solid sehingga menurunkan disolusi. Nah, ini kalau kita ada karbon dioksida ya, tapi ini jarang terjadi. Kemudian kelembaban. Kelembaban udara ini memicu reaksi hidrolisis obat ya. Jadi kelembaban udara itu dia akan terserap oleh sediaan kita. Kemudian karena kelembaban ini air ya, maka dia kemudian air ini kalau distabilitas itu kan dia mendekatkan molekul obat. Nah, setelah mendekatkan kemudian dia akan memicu atau mengkatalisis reaksi sehingga kita harus hati-hati dengan kelembaban ya. Seringkali kita tidak tahu ya, di industri itu ruangan itu RH-nya berapa. Kalau RH-nya 50 ya, kemudian dia di seal, kemudian kita buka di RH yang 70, otomatis nanti lembab di RH 70 ini akan masuk ke sediaan kita yang RH-nya baru 50 sampai mencapai kesetimbangan. Ya, ini yang harus diperhatikan karena ini reaksinya hidrolisis dan ketika diracik itu biasanya digerus, luas permukaannya juga meningkat. Jadi yang menyerap juga banyak. Kemudian ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikel ini akan semakin reaktif ya. Artinya kalau kita punya obat yang ukuran partikelnya kecil itu di dalam apa namanya larutan ya misalnya suspensi, semakin kecil ukuran partikelnya dia akan semakin reaktif sehingga kita harus perhatikan memang di sediaan suspensi itu keseragaman ukuran partikel. Nah, kemudian di sini ini path of physical stability. Apa saja sih yang menyebabkan atau caranya gitu ya, mekanismenya dalam physical instability. Yang pertama terjadinya polimorfi. Ya, polimorfi itu physical instability masuknya. Ya, karena dari sisi struktur sebenarnya kan dia molekul ya, integritas kimia itu terkait dengan molekul ya, molekul. Dari sisi molekulnya sama, yang berbeda adalah struktur kristalnya, bentuk kristalnya ya. Ini polimorfi. Perbedaan bentuk kristal ini bisa mempengaruhi kelarutan titik leleh ya. Kalau dia mempengaruhi kelarutan otomatis nanti mempengaruhi disolusinya, kinetika kelarutannya dan akhirnya mempengaruhi bioavailabilitasnya. Ya, jadi walaupun termasuk instabilitas fisis ini juga nanti langsung berdampak ke bioavailabilitas. Kemudian kristalisasi pada suspensi. Ini mengubah distribusi partikel, suhu dapat juga mempengaruhi ukuran partikel. Jadi kristalisasi suspensi. Suspensi kita itu kemudian mengendap, lalu sebagian kan biasanya ada yang terlarut juga, itu juga kemudian dia mengkristal atau memadat. Bisa juga nanti ketika partikel kita dalam suspensi ini dia ada di dalam suspensi disimpan dalam waktu yang lama, dia juga akan mempengaruhi struktur kristal dari suspensi kita itu. Kemudian penguapan. Nah, penguapan ini dapat menyebabkan hilangnya pelarut ya, menguap kan, pelarutnya hilang. Dan ini dapat menyebabkan overdosis atau presipitasi. Jadi ketika pelarutnya itu menguap karena integritas dari tutup kita ini nggak bagus, kemudian dia menguap, lalu si obat kita yang tadinya larut itu dia mengendap karena sudah lewat jenuh pada kelarutannya ya, mencapai kelarutan solubility yang lewat jenuh, kelarutan lewat jenuhnya, sehingga dia kemudian mengendap. Dan kalaupun tidak mengendap, bisa terjadi lalu adalah overdosis. Ya, karena kemudian kadarnya naik ya, kan miligram per mili. Ya. Ini yang bawah ini volumenya
berkurang, jadi dosisnya kemudian naik. Kemudian adanya absorpsi. Absorpsi ini bisa terjadi pada absorpsi obat eksipien yang dapat menurunkan obat yang tersedia untuk diabsorpsi. Ini contoh gampangnya kalau kita mengkonsumsi obat-obat yang untuk diare itu dia adsorben biasanya. Itu kemudian kalau kita mengkonsumsi obat lain dalam waktu yang bersamaan, obat kita ini bisa diabsorpsi. Jadi terikat di permukaan ya, atau obatnya terabsorpsi oleh kemasan kita ya, sehingga kita perlu perhatikan tuh kemasan kita itu sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ini perubahan fisis yang mengindikasikan instabilitas ya. Ini ada kapsul ya, misalnya kapsul di situ perubahan pada physical appearance atau konsistensi dari kapsul ya. Misalnya bisa terjadi perubahan warna atau mungkin apa namanya kapsul gelatinya lembek gitu ya. Itu atau justru mengeras ya pada cangkangnya. Nah, ini indikasi instabilitas. Kalau powder serbuk itu caking atau perubahan warna ya. Jadi dia tidak free flowing lagi, membentuk agregat ya. Kemudian pada waktu pembukaan kontainer atau wadah, lalu ada mengindikasikan bakteri atau degradasi yang lain. Dan seterusnya ada di bawah ini adalah indikasi instabilitas bisa dibaca ulang, dibaca lagi nanti ya, diperhatikan. Gel misalnya ini shrinkage atau pecah ya. Gelnya itu pecah, jadi kelihatan kayak kalau telur putih telur masukkan ke dalam air itu ya, itu tampak seperti itu gel yang shrinkage ya. Kemudian pemisahan liquid dari gelnya ya, itu bisa terjadi. Trose itu kan kayak permen ya. Ini bisa terjadi softening, melunak atau justru mengeras gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya perubahan fisis yang bisa kita deteksi dari masing-masing bentuk sediaan. Nah, kemudian Bu Yuli ingin sampaikan tentang oksidasi dan antioksidan ya. Sedikit kita mengulang tentang oksidasi dan antioksidan. Mungkin kita nanti agak banyak ngomong di antioksidan. Antioksidan ditambahkan untuk meminimalkan atau mencegah proses oksidasi apabila obat eksipien terpapar oksigen atau radikal bebas. Jadi tujuan dari antioksidan ini meminimalkan atau mencegah terjadinya oksidasi. Ya, ya biasanya contohnya ada BHA itu ya, butylated hydroxyl anisol ya, atau BHT, butylated hydroxyl toluen, yaitu antioksidan, atau vitamin E atau vitamin C itu juga bisa sebagai antioksidan. Pendekatan paling umum untuk mencegah oksidasi adalah dengan menambahkan antioksidan. Ya, ini yang paling umum. Tapi kalau yang disediaan steril misalnya itu bisa saja ketika kita memasukkan larutan ke dalam ampul atau vial, kemudian masih ada tersisa rongga yang di situ terisi udara. Nah, rongga itu udara itu dikeluarkan dan diganti dengan nitrogen. Ya, itu juga mencegah terjadinya oksidasi ya. Nah, antioksidan ini digunakan dalam kadar yang rendah, biasanya 0,001 sampai 0,2. Nah, dalam proses pemilihannya kalau memungkinkan kita menggunakan kadar yang rendah, kita gunakan kadar yang rendah ya. Kemudian yang perlu lagi untuk diperhatikan adalah ini diperlukan trial dan error sebenarnya. Jadi mencoba-coba untuk mendapatkan sistem antioksidan yang stabil dan sesuai. Ya, ini sebenarnya kalau kita memang mau apa yang benar-benar kita pilihnya gimana gitu ya. Itu sudah ada guidance-nya, memang ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, tetapi supaya lebih fix lagi, supaya lebih yakin lagi, memang sebenarnya ada unsur mencoba-coba ya, karena tidak ada rumus yang general untuk memilih antioksidan ya. Kalau ini itu enggak ya. Apa? Memang harus ada trial karena tergantung formula masing-masing.
Nah, ini adalah cara untuk meminimalkan oksidasi di sediaan farmasi, ya. Misalnya menggunakan deaerated water, jadi airnya dideaerasi, dihilangkan udaranya, ya. Biasanya dengan mendidihkan air selama 5 menit, ya. Dan kemudian setelah dididihkan selama 5 menit dengan segera ditutup gitu ya untuk menghindari kontak dengan udara lagi. Karena nanti kalau kontak lagi mereka akan larut lagi di situ ya. Nah, kemudian menambahkan antioksidan ke dalam sediaan. Nah, penambahan antioksidan ke dalam sediaan ini biasanya kalau bisa di awal, ya, kalau bisa di awal proses. Ya, ini penambahan antioksidan. Jika sediaan kita itu polybasic, yaitu emulsi misalnya kan ada air dan ada lemak, maka pada masing-masing fase itu ditambahkan antioksidan, ya, sehingga oksidasi itu dicegah baik pada fase air maupun fase minyak ya. Kemudian jangan menggunakan peralatan mixing atau mixer yang mixing ini nanti bisa menarik udara untuk masuk ke dalam sediaan kita, ya. Udaranya lalu tertarik atau terembedded atau tertanam di dalam sediaan kita. Ini jangan gunakan mixer yang seperti itu atau proses mixing yang pencampuran yang seperti itu, ya. Kemudian untuk menghindari itu gunakan mixing container atau wadah untuk mencampur itu yang meminimalkan headspace atau meminimalkan ruang rongga kosong gitu ya. Ya, sehingga ini mixing container maksudnya wadah setelah kita racik itu yang meminimalkan headspace rongga kosong yang di atas itu ya. Jadi memang seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan, kalau kita mau meracik yang 60 mili ya botolnya harus 60 mili yang dipakai ya sehingga rongga kosong di atas itu cuma kecil atau kemudian mengganti udara itu dengan nitrogen. Kemudian bisa juga dengan menambahkan buffer system untuk menjaga pH tertentu ya supaya reaksi oksidasi ini tidak terjadi ya. Kadang-kadang reaksi oksidasi ini terjadi pada pH-pH tertentu ya. Nah, untuk menghindari itu kita buat sediaan kita itu tidak pada pH di mana dia teroksidasi. Dan untuk menjaga pH itu kita tambahkan buffer ya. Kemudian tambahkan ingredient with low heavy metal content. Jadi kalau kita mau meracik, gunakan bahan-bahan tambahan itu yang tidak mengandung logam ya, tidak mengandung logam berat. Ya, kita harus cek itu atau kita bisa cek apakah eksipien kita ini mengandung kira-kira ya mengandung cemaran logam berat atau tidak ya. Biasanya ada di spesifikasinya biasanya ya. Itu kalau misalnya ada cemaran itu cemarannya logam berat itu apa aja sih yang di Handbook of Excipient itu ada eksipien apa saja yang kemungkinan ada cemaran logam beratnya kalau bisa dihindari. Kemudian menurunkan suhu selama penyiapan ya kalau bisa. Jadi suhunya kalau bisa jangan tinggi gitu ya, menurunkan suhu. Kemudian, nah kalau yang ini saya kira nomor 8 ini kita susah karena kita melakukan assay atau penetapan kadar ya. Nah ini agak susah memang ya. Assay for active and antioxidant and even excipient if compounding a preparation routinely to determine of effectiveness of the antioxidant. Nah ini kalau untuk yang peracian yang cuma sedikit ini susah, tapi kalau di sini if compounding is a preparation routinely. Jadi kalau memang ini semacam kalau istilahnya Budina itu small production, produksi dalam jumlah yang kecil. Nah ini bisa dilakukan.
Kemudian meningkatkan antioksidan jika diperlukan. Nah, ini cara-cara ya, ada 9 cara yang digunakan untuk meminimalkan oksidasi. Nah, ini pertimbangan pemilihan antioksidan ada 5. Yang pertama ini berdasarkan tipe produknya, ya tipe produk. Ya artinya tadi itu kalau dia berbasis air, ya maka antioksidannya kan yang harus bekerja di air gitu kan. Nah, kalau misalnya sediaan kita itu salep gitu ya, yang basisnya itu minyak, ya berarti kita pilih antioksidan yang bekerja pada fase minyak ya. Kalau emulsi, nah dua-duanya dipakai antioksidan baik tipe yang digunakan di fase air maupun fase minyak ya. Ini tipe. Kemudian ada rute, dosis dan frekuensi pemberian. Rute misalnya, kalau rutenya per oral lah, mungkin kita perlu memilih antioksidan, kita pertimbangkan toksisitasnya, apakah ini sesuai untuk rute yang oral atau tidak ya. Nanti kira-kira dia akan menyebabkan efek toksik atau tidak. Dan tentunya antioksidan tertentu itu tidak bisa digunakan untuk yang oral gitu ya, tapi mungkin dia bisa digunakan untuk yang topikal ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya, termasuk frekuensi pemberian ini juga terkait dari toksisitas dari apa namanya antioksidannya ya. Kemudian sifat fisika kimia pengawet yang digunakan. Ini perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai kemudian antioksidan kita itu dia berinteraksi dengan pengawet kita ya, sehingga malah dua-duanya menjadi tidak berfungsi untuk mengawetkan maupun untuk bekerja sebagai antioksidan. Kemudian bahan lain dalam racian ini juga terkait inkompatibilitasnya, tidak campurannya gitu ya dengan bahan lain itu ya. Kemudian juga pengemas yang digunakan. Nah, ini 5 pertimbangan yang kita bisa gunakan sebagai dasar untuk pemilihan antioksidan. Walaupun seperti tadi yang disampaikan, sebenarnya kalau mau yang benar-benar bagus, stabil, itu harus ada trial dan error. Tapi kalau kita misalnya tidak memungkinkan untuk melakukan trial dan error, ya kita lakukan secara teoritis saja gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang selain antioksidan itu untuk mencegah oksidasi ditambahkan agen pengkelat. Ya, pengkelat ini pembentuk kompleks gitu ya. Bahan pengkelat ini untuk menangkap residu logam dalam eksipien. Nah, kalau misalnya memang ada kita nggak bisa menghindari ada eksipien yang kira-kira nanti ada logam beratnya, maka kita bisa tambahkan pengkelat ya. Karena apa? Residu logam ini dapat mengkatalisis reaksi oksidasi. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan pengkelat dan ini ada range penggunaannya, ini adalah kelarutannya gitu ya, di air atau di alkohol atau di oil ya. Jadi mungkin kalau yang larut di oil berarti dia bisa digunakan di oil. Kalau dia larut di water ya dia bisa digunakan di water. Kalau dia larut dua-duanya ya berarti bisa digunakan di dua fase itu. Nah, kemudian Bu Yuli masuk ke metode Q10. Metode Q10 ini metode yang digunakan untuk memprediksikan BUD atau waktu dapat digunakan ya, beyond use date atau waktu yang dapat digunakan. Dan metode ini cepat dan mudah untuk memprediksi BUD tersebut ya. Kemudian metode ini didasarkan pada energi aktivasi. Energi aktivasi dari senyawa tersebut. Nah, ini rumus dasarnya ini kan Q10 sama dengan K, T plus 10 per KT. Ya, T ini suhu mutlak itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditelusur lagi itu juga terkait dengan rumus Arrhenius. Rumus Arrhenius itu kan berhubungan dengan suhu ya, stabilitas yang terkait suhu. Nah, Q10 ini nilainya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ini tergantung dari energi aktivasinya. Kalau energi aktivasinya 12,2, maka Q10-nya itu 2.
kalau energi aktivasinya 19,4 itu 3. Lalu kalau energi aktivasinya 24,5 maka itu 4 ya. Nah, K di sini adalah konstanta reaksi. Kemudian actual equation atau persamaan yang kemudian kita gunakan pada intinya setelah diturunkan dari persamaan dasar ini itu adalah T90 itu T2 ya. T90 itu T2 sama dengan T90 kali T1. T yang kecil ini waktu, T yang besar ini adalah suhu ya. T90 suhu yang pertama. Kemudian Q10 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, dipangkatkan delta T per 10. Delta T tentunya dihitung dari T2 dikurangi T1. Ya, T2 dikurangi T1. Jika delta T positif, maka shelf life-nya akan menurun. Ya. T2 dikurangi T1. T2-nya berapa, T1-nya berapa. Kalau T2-nya itu lebih besar, ya, misalnya harus T1-nya itu 5 derajat. Lalu T2-nya itu 25 derajat. Ya, berarti kan delta T-nya 25 dikurangi 5. Nah, itu 20 dibagi 10 itu 2. Maka Q10-nya itu nanti Q10 pangkat 2. Ya, karena kuadrat pangkat 2, maka nanti hasilnya di sini T90-nya waktu itu menjadi lebih kecil. Tapi kalau delta T-nya negatif, ya, maka delta T itu minus 20 dibagi 10, jadi minus 2. Berarti ini kan 1 per Q10 pangkat 2 gitu ya. Maka kemudian T90-nya akan meningkat. Nah, di sini ada soal latihannya. Silakan nanti dikerjakan di sini, dicoba-coba gitu ya. Berapa ketemunya dengan rumus yang gampang sekali seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan. Dan jika EA ini tidak diketahui, maka nilai EA yang digunakan, maka nilai Q10 yang digunakan adalah 3. Di sini kan ada ini ya, apa namanya, tadi itu kalau misalnya EA-nya itu 12,2, Q10-nya 2 gitu, 19,4 Q10-nya 3. Nah, tapi jika tidak disebutkan di soal atau kita tidak diketahui, kita pakai default Q10-nya 3. Ini untuk metode Q10 ini. Nah, kemudian Bu Yuli mau membicarakan tentang beyond use date atau waktu bisa digunakan. Ya, ini kan beda dengan expiration date ya. ED ya. Kalau ini BUD, kalau ini ED. Kalau ED ini proyeksi dari lamanya waktu produk itu ya. Produk itu dapat diekspektasikan ya pada dengan basis dari dengan dasar kita ekspektasinya, kita memperkirakannya itu dengan dasar accelerated stability study. Jadi uji stabilitas yang dipercepat ya. Untuk melihat apa namanya? Kemurnian dan potensinya ya, sisa kemurnian dan potensinya dengan menggunakan accelerated stability study. Ini expiration date. Nah, kalau beyond use date itu apa? Ini ya sama-sama sebenarnya estimasi waktu interval bahwa sediaan racian ini diekspektasikan itu mempunyai kemurnian dan potensi, tapi basicnya bukan accelerated stability study. Di sini basisnya atau dasar kita memperkirakan itu general guideline, guideline yang umum, kemudian literatur, ya, atau actual real time stability study. Jadi kalau itu stability study itu yang real time, bukan yang accelerated ya, yang digunakan sesuai dengan kondisi peracian. Jadi
sama-sama estimasi waktu untuk melihat bahwa potensi dan purity ini masih sesuai, tetapi yang digunakan untuk mengestimasi, yang digunakan untuk memprediksi itu yang berbeda. Kalau yang ED itu adalah stability study, kalau yang BUD ini adalah apa namanya, ada guideline, ada literatur, jadi teoritis ya. Atau kalau tidak teoritis justru aktual real time stability study. Jadi kalau untuk 7 hari lalu tak lihat lagi nih ya, tak lihat lagi selama 7 hari ini kayak gimana gitu ya. Itu yang di apa PUD. Baik, kemudian ini yang berikutnya adalah beyond use date ya, beyond use date atau waktu digunakan untuk sediaan racian kita ya. Ini terbagi menjadi dua, yang non steril dengan yang steril. Nah, untuk yang non steril ya, ini Bu Yuli untuk kriterianya menggunakan USP ya, yang di update pada 1 Juni 2019. Jadi masih lumayan baru gitu ya. Untuk sediaan-sediaan yang berbasis air ya dan tidak ditambah dengan bahan pengawet, maka ininya adalah 14 hari ya, 14 hari. Tapi kalau preserve aqueous maka dia adalah 35 hari bisa. Jadi kalau sediaannya sirup dia tanpa bahan tambahan pengawet itu 14 hari aja, kita paling lama ya, itu pun paling lama. Tapi kalau ditambah pengawet itu paling lama bisa 35 hari. Kemudian yang non aqueous dosage form atau sediaan yang tidak mengandung air ini bisa 90 hari ya, misalnya salep ya, salep dengan basis vaselin ini bisa 90 hari. Kemudian kalau yang solid dosage form misalnya puyer, kemudian kapsul itu bisa 180 hari ya, beyond use date-nya. Ini maksimal beyond use date-nya. Nanti juga masih tergantung dari waktu kadaluarsa ya. Kalau waktu kadaluarsanya itu kan ini kan kalau 180 hari itu kan 6 bulan. Tapi waktu kadaluarsanya itu tinggal 4 bulan ya, jangan kemudian BUD-nya 6 bulan. BUD-nya ya tetap 4 bulan karena di 4 bulan dia sudah ED gitu kan. Nah, ini juga ini untuk yang non steril. Nah, untuk kemudian yang steril ini ada dua kategori. Kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 itu ketika kita meracik sediaan steril di uncategorized room atau ruangan yang tidak ditujukan untuk peracikan sediaan steril, tidak dikategorisasikan untuk dia meracik sediaan steril ya. Jadi meracik di bangsal kayak gitu ya, meracik nyampur apa namanya sediaan injeksi di bangsal ini termasuk kategori 1 ya. Nah, kalau yang kategori 1 seperti itu cuma kurang dari 12 jam pada common room temperatur. Pada temperatur ruangan itu kurang dari 12 jam. Itu BUD-nya. Kemudian kalau kita simpan di kulkas ya, itu 24 jam. Ya, tambah 12 jam, lebih lama 12 jam ya. Ini untuk yang kategori 1. Kalau yang kategori 2, ini artinya memang kita meraciknya di clean room ya, di clean room, ruang yang bersih yang sesuai untuk peracian sediaan steril di workbench itu ya, yang aseptik kondisinya ya. Ini aseptically process, no sterilisasi, only sterile starting komponen. Jadi ini di workbench. Ini bisa 4 hari pada common room temperatur, 10 hari di kulkas, 45 hari di freezer. Ya, dengan catatan ini kalau tidak ada ketentuan lain ya dari industrinya. Kadang-kadang industri itu udah nulis di leafletnya di situ kalau powder ini kamu tambahkan pelarutnya ya secara aseptis di situ, maka kemudian BUD-nya itu 12 jam. Itu juga ada apa namanya untuk obat-obat tertentu yang ketika setelah dicampur ini maksimal digunakan sekian jam itu ada. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, ini yang ketentuan umumnya ini adalah 4 hari, 10 hari di kulkas dan 45 hari di freezer. Ya. Kemudian kalau prosesnya aseptik tidak ada sterilitas ya.
tetapi ada satu atau lebih bahan yang tidak steril. Kalau yang pertama tadi ini, yang kategori 2 yang pertama yang di atas ini semua bahannya steril. Ya, tinggal nyampur aja misalnya powder untuk injeksi steril ditambah pembawanya steril campur. Nah, ini di sini. Tapi kalau yang ini kita mesti menambahkan beberapa satu atau lebih bahan yang tidak steril, maka BUD-nya 1 hari di common room temperatur, di temperatur ruangan. 4 hari di refrigerator, tapi kalau di freezer sama dengan yang di atas 45 hari. Nah, ini penentuan waktu boleh digunakan ya secara umum menurut Farmakope Amerika untuk sediaan non-steril dan steril. Nah, mungkin untuk materi stabilitas Bu Yuli cukupkan sekian, nanti kita bisa belajar lebih lanjut dengan kasus-kasus yang ada. Ini bukunya dari The Art, Science, and Technology of Pharmaceutical Compounding. Oke, sekian untuk materi ini. Terima kasih, salam sehat selalu.